Terima kasih, aku benar-benar senang, ucapnya, lalu tangannya bergegas untuk mengambil pakaian miliknya yang berserakan di lantai. Sebelum itu William melangkah masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. William mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Bayangan saat bersama tadi masih memenuhi benaknya, namun seketika William teringat akan calon istrinya. Besok adalah hari pernikahannya dengan Valerie, wanita yang sudah 5 tahun menjalin hubungan dengannya. Besok adalah hari pernikahan mereka, gegas William menyudahi ritual mandinya. Laki-laki bertubuh tegap itu beranjak memakai petruk, lalu melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandi. Selesai berpakaian, William bergegas keluar dari kamar hotel tersebut. Orang tuanya pasti sudah menunggu dirinya, karena siang nanti acara ijab kabul akan dilaksanakan. William memang sering membeli wanita demi untuk menuntaskan keinginannya. Karena ia tidak ingin menodai calon istrinya, William ingin melakukannya setelah mereka resmi menjadi suami istri. Itu sebabnya semalam William mencari wanita yang bisa menyenangkannya, dan masalah ini Valerie dan keluarganya tidak boleh tahu. Tuan sudah ditunggu oleh Nyonya Besar, ucap Ray, asisten pribadi William. Ya sudah, kita pulang sekarang, saut William, sedangkan Ray hanya mengangguk. Sepeninggalan William dari hotel tempatnya menginap semalam, wanita yang telah dipakai oleh William baru saja tersadar dan terbangun dari tidurnya. Wanita berambut panjang itu meringis, menahan rasa perih dan juga sakit pada daerah. Bahkan air matanya luruh begitu saja saat mengingat kejadian semalam. Tantenya tega menjualnya demi bisa mendapatkan uang. Untuk bergerak pelan saja sangat terasa sakit. Semalam ia benar-benar digempur habis-habisan. Ini adalah pertama kali untuk Maura. Rasanya sangat sakit. Aku harus segera pulang. Dengan sekuat tenaga, Maura bangkit dan turun dari ranjang. Wanita malang itu segera memunguti pakaian miliknya, lalu memakainya. Kini Maura sudah berada di pinggir jalan. Wanita itu tengah menunggu taksi. Selang beberapa menit sebuah taksi datang. Gegas Maura menyetopnya. Wanita berambut panjang itu segera masuk. Lalu taksi kembali melaju dengan kecepatan yang sedang. Maura menyandarkan tubuhnya di sandaran jok. Entah kenapa ia merasa jijik sendiri dengan tubuhnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini Maura sampai di rumah. Wanita berambut panjang itu bergegas masuk ke dalam rumah. Terlihat jika Tante Rianti dan putrinya baru saja pulang berbelanja. Sudah dapat ditebak jika mereka habis berbelanja dengan uang hasil menjual Maura semalam. Bu, mesin pencetak uang kita udah kembali nih. Rosah menatap Maura dengan tatapan meremehkan. Mendengar itu sontak Rianti menoleh tepat ke arah di mana keponakannya itu berdiri. Kamu sudah pulang? Pasti capek ya habis melayani pelanggan, ujar Priyanti. Lalu tatapannya beralih pada barang belanjaannya. Maura, bagaimana rasanya melayani aki-aki yang gak kebayang deh harus melayani aki-aki yang mungkin sudah kisut. Rosa tertawa. Maura memejamkan matanya mendengar semua itu. Tapi kenyataannya bukan aki-aki yang ia layani, tapi seorang laki-laki muda. Hanya saja Maura tidak tahu seperti apa rupanya, karena suasana kamar yang temaram, hanya lampu tidur yang menyala. Bukan hanya itu saja, Maura juga tidak berani menatap laki-laki yang telah mengambil kesuciannya secara paksa. Tante, mana bagian untuk aku? Maura mengabaikan omongan Rosa. Wanita itu memilih untuk meminta bagian uang yang didapat, karena di sini Maura yang sudah mengorbankan kesuciannya demi mendapatkan uang yang banyak. Rianti yang mendengar ucapan keponakannya seketika menatap Maura.
Kamu bilang apa tadi? Tanya Rianti yang pura-pura tidak mendengarnya. Bagian untuk aku, karena aku yang sudah. Tugasmu itu untuk mencari uang saya, Rosa, dan Mas Hondoko yang akan menikmatinya. Saya itu udah keluar uang banyak untuk mengurus kamu sejak kecil sampai sekarang. Jadi anggap ini sebagai balas budi. Rianti memotong ucapan Maura. Dan seharusnya kamu tidak tinggal di sini. Kamu harus tinggal bersama dengan Mami Mary. Lumayan kan? Sekali dapat pelanggan dibayar 500 juta. Bisa dibayangkan jika kamu dapat lebih dari satu pelanggan dalam sehari. Lanjutnya, mendengar itu Maura menggeleng. Ini adalah pertama kali dan terakhir kalinya. Maura tidak akan melakukan pekerjaan kotor itu lagi. Aku tidak mau. Setelah mengatakan itu, Maura berlalu dari hadapan Rianti serta Rosa. Wanita itu memilih untuk beristirahat di kamar. Badannya terasa remuk dan rasa sakit serta perih pada daerah masih belum sembuh. Meskipun sudah sembuh, Maura tidak akan pernah kembali lagi ke tempat terkutuk itu. Di saat Maura tengah sedih meratapi nasibnya berbeda dengan William, laki-laki itu nampak sedang berbahagia atas pernikahannya. Bahkan saat ini ia dan sang istri tengah sibuk untuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang datang. William terlihat begitu gagah dengan balutan tuxedo berwarna putih tulang. Begitu juga dengan gaun yang dipakai Valerie. Keduanya terlihat begitu serasi. Sayang, kamu kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Tanya Valerie dengan lembut. Wanita itu sangat memperhatikan suaminya yang terlihat gelisah. Tidak, hanya sedikit lelah dan ada sedikit masalah di kantor. Alibinya, sesungguhnya William merasa gelisah setelah pulang dari hotel. Entah kenapa ia merasa penasaran dengan wanita yang berhasil menyenangkannya itu. Santai saja sayang, ini hari bahagia kita. Jangan rusak dengan memikirkan hal yang lain, ujar Valerie. Mendengar itu William hanya tersenyum. Apa yang istrinya katakan memang benar. Dan untuk wanita yang dibelinya kemarin, bukankah William sudah sering melakukannya? Dan sebelumnya ia tidak pernah kepikiran seperti saat ini. William, selamat ya. Akhirnya kau yang menjadi pemenangnya. Seorang laki-laki yang seumuran dengan William mengucapkan selamat. William menyunggingkan senyumnya. Valerie hanya mencintaiku, jadi kamu terima saja. Dan aku harap kamu jangan putus asa dan berakhir bunuh diri. Aku masih punya otak untuk berpikir, desisnya. Alex benar-benar tidak terima dengan ejekan William yang mendugah dirinya akan bunuh diri hanya karena kalah saing. Baguslah, William menepuk bahu Alex, sedangkan Valerie hanya tersenyum memperhatikan dua laki-laki yang ada di sebelahnya itu. Alex memilih untuk turun dari pelaminan, sedangkan William dan Valerie kembali menerima ucapan selamat dari tamu yang datang. Sejujurnya, William sudah sangat merasa lelah. Pikirannya yang tidak fokus membuatnya ingin segera turun dari pelaminan, namun padatnya tamu yang hadir membuatnya harus mengurungkan niatnya itu. Acara demi acara berjalan dengan lancar dan kini semuanya sudah selesai. William dan Valerie langsung meluncur meninggalkan gedung tempat resepsi pernikahan mereka. William akan membawa istrinya ke rumah yang sebelumnya sudah ia siapkan. Valerie sangat bahagia karena impiannya untuk menjadi istri seorang William sudah menjadi kenyataan. Waktu terus bergulir, tidak terasa usia pernikahan William dengan Valerie sudah hampir 2 bulan. Impian Valerie untuk menjadi Nyonya William benar-benar sudah menjadi kenyataan. Setelah menikah, Valerie memutuskan untuk berhenti bekerja. Wanita itu ingin menikmati uang suaminya tanpa capek harus bekerja. Sayang, harus ini sepertinya aku pulang sampai larut lagi. Di perusahaan sedang ada masalah. Kamu makan malam sendirian tidak masalah kan? William tengah bersiap untuk berangkat ke kantor, sedang Valerie masih bermalas-malasan di atas ranjang dengan tubuh yang masih berbalut selimut tebal. Ya sudah, aku pergi sekarang. William mencium kening istrinya dengan lembut. Gak sarapan dulu? Tanya Valerie. Nanti saja di kantor. Ya sudah, aku pergi sekarang. Usai berpamitan, William bergegas keluar dari kamarnya. Setelah kepergian suaminya, Valerie bangkit dan bergegas masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Hari ini jadwal Valerie untuk melakukan perawatan ke salon. Bukan itu saja, Valerie juga akan bertemu
dan makan-makan dengan teman sosialitanya. William benar-benar sibuk di kantor, apalagi saat ini Ray tidak ada. Asistennya itu William tugaskan untuk keluar kota menangani masalah yang ada. Itu sebabnya William begitu sibuk karena tidak ada yang membantunya. Laki-laki dengan kemeja berwarna putih itu meregangkan kedua tangannya benar-benar lelah. Jam 8, sebaiknya aku pulang sekarang saja. William bangkit dan menyambar kunci mobil serta jasnya. Laki-laki itu beranjak dari ruangannya dan bergegas menuju lift. Kini William sudah dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba saja di depan, ia tidak sengaja menyerempet seorang wanita. Sontak William menginjak rem. Seketika mobil berhenti. Laki-laki itu merasa panik karena melihat wanita yang diserempetnya terjatuh. Astaga, dada saja. William keluar dari mobil dan menghampiri wanita tersebut. "Hei, kamu tidak apa-apa kan?" William menepuk pundak wanita itu. Rasa panik mulai menguasai dirinya. Dengan terpaksa William membalikkan tubuh wanita itu. Sontak mata William melot setelah tahu siapa wanita yang diserempetnya itu. Wajahnya masih sangat ia kenal. Entah itu kebetulan atau apa, setelah kejadian malam itu, William tidak pernah bertemu atau melihat Maura. Ya, wanita itu Maura, dan malam ini, tanpa disengaja, William telah mencelakai Maura. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk, William mengangkat tubuh Maura dan memadukannya ke dalam mobil. Laki-laki itu berencana untuk membawa Maura ke rumah sakit. Dalam perjalanan, William tidak fokus sesekali ia ke belakang di mana Maura berada. William memang membaringkan tubuh Maura di jok belakang. "Bagaimana keadaannya, Dok?" tanya William. Setelah sampai di rumah sakit, Maura langsung mendapatkan penanganan. "Selamat ya, Pak. Istri Anda sedang hamil. Usia kandungannya masih sangat muda dan rentan terjadi keguguran. Tolong dijaga ya, Pak. Karena setelah saya periksa, sepertinya istri Bapak sangat kelelahan dan banyak pikiran." Penjelasan dari dokter yang menangani Maura membuat William diam 1000 bahasa. Maura hamil, apakah itu darah dagingnya atau bukan? Atau mungkin itu anak orang lain? Hal tersebut masih menjadi tanda tanya besar untuk William. "Selamat ya, Pak. Istri Anda sedang hamil. Usia kandungannya masih sangat muda dan rentan terjadi keguguran. Tolong dijaga ya, Pak. Karena setelah saya periksa, sepertinya istri Bapak sangat kelelahan dan banyak pikiran." Penjelasan dari dokter yang menangani Maura membuat William diam 1000 bahasa. Maura hamil. Apakah itu darah dagingnya atau bukan? Atau mungkin itu anak orang lain? Hal tersebut masih menjadi tanda tanya besar untuk William. William masih diam. Laki-laki itu butuh waktu untuk mencerna setiap kalimat yang diucapkan sang dokter, hingga suara dokter yang memeriksa Maura terdengar. William baru tersadar dari lamunannya. Laki-laki itu mengusap wajahnya dengan sedikit kasar, berharap semuanya akan baik-baik saja. "Kalau begitu saya permisi dulu ya, Pak. Tolong dijaga istrinya," pamitnya. Sedangkan William hanya mengangguk. Setelah dokter perempuan itu pergi, ia memutuskan untuk masuk ke dalam. William menghela nafas lalu melangkah menuju berangkar. "Kamu sudah sadar?" Maura menoleh. Wanita itu cukup terkejut dengan kedatangan William. "Maaf Tuan, siapa?" William terdiam. Apakah Maura tidak mengenal dirinya? Padahal mereka sudah melewati malam bersama. Seharusnya Maura tidak lupakan malam itu. Atau mungkin setelah malam itu, Maura menerima banyak pelanggan sehingga lupa dengan William, laki-laki yang telah mengambil kesucian Maura. "Maaf, saya tidak sengaja menyeretmu tadi. Karena khawatir, saya membawamu ke sini," William menjelaskan. Sontak Maura diam. Ia kembali teringat akan kejadian tadi. Maura yang sudah beberapa hari ini merasa pusing dan juga lemas. "Seharusnya saya yang minta maaf." Maura menunduk. Ia merasa tidak enak dengan laki-laki yang ada di hadapannya. "Oh ya, kata dokter kamu sedang hamil. Kalau boleh tahu, di mana suamimu? Kenapa membiarkan istrinya jalan sendiri malam-malam pula?" ujar William. Seketika Maura terkejut saat mengetahui jika dirinya hamil. Apa kehamilannya yang membuatnya merasa pusing dan juga lemas? "Hah? Kenapa diam?"
William melambaikan tangannya di depan mata Maura. Seketika wanita itu tersadar dari lamunannya. Suamiku ada di luar kota sedang bekerja. Jawaban yang diberikan oleh Maura mampu membuat William diam. Itu artinya anak yang dikandung anak suaminya. Itu artinya anak yang dikandung anak suaminya. Ah, kenapa aku sangat berharap dia hamil anakku. Sudahlah, lagi pula aku sudah punya istri, batin William. Entah kenapa perasaan mendadak sedih saat mengetahui Maura sudah mempunyai suami. Ya sudah, sekarang kamu siap-siap saja. Saya akan mengantarmu pulang, ujar William kemudian. Tidak perlu tuan, saya bisa pulang sendiri. Maura menolak. Hal tersebut membuat William menatap wanita hamil yang ada di hadapannya itu. Ini sudah malam, sekarang siap-siap saja. Saya akan mengantarkanmu. Anggap ini sebagai tanda maaf dari saya, ujar William yang tetap memaksa untuk mengantarkan Maura pulang. Dengan terpaksa, wanita itu mengangguk. Kini mereka sudah dalam perjalanan. Maura memilih diam dan melihat keluar jendela, sedangkan William begitu fokus untuk menyetir meski sesekali melirik wanita yang ada di sebelahnya. Jujur, William sangat penasaran dengan kehidupan Maura. Ini rumah kamu? Tanya William setelah mobilnya berhenti di depan rumah yang sederhana. Ini rumah tante saya. Terima kasih tuan karena sudah mau mengantarkan saya, jawab Maura dengan segera turun dari mobil. Sama-sama, ya sudah, saya pulang. Setelah mengatakan itu, William segera meninggalkan halaman rumah tantenya Maura. Lebih baik aku masuk sekarang. Buru-buru Maura melangkah masuk ke dalam rumah. Baru saja menutup pintu, wanita hamil itu sudah disambut orang tantenya. Dari mana saja? Jam segini baru pulang. Pertanyaan yang Rianti lontarkan mampu membuat Maura mendongak. Ia melirik jam yang ada di dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Maaf tante, tadi aku... kelamaan sini. Rianti memotong ucapan keponakannya itu, lalu dengan paksa menarik tas milik Maura dan mengambil amplop gaji yang ada di dalam. Rianti mengambil lembaran uang yang ada di amplop tersebut, lalu menghitungnya. Setelah itu ia memberikan satu lembar uang 50 ribuan untuk Maura. Wanita hamil itu menatap uang tersebut dengan tatapan tidak percaya dirinya yang lelah bekerja tapi hanya mendapat 50 ribu. Tante, kenapa hanya 50 ribu? Ini tidak cukup untuk ongkos dan lagi pula aku yang capek bekerja. Kenapa? Diam kamu. Tugasmu itu memang untuk bekerja dan saya yang akan menikmati uangnya. Lagi pula yang nyuruh kamu kerja di pabrik itu siapa? Bukankah saya menyuruhmu untuk kembali bekerja dengan Mami Mary? Tapi kamu menolaknya. Ya sudah, terima saja. Rianti memotong ucapan Maura setelah wanita parubaya itu melangkah masuk ke dalam kamarnya. Maura menghela nafas seraya menatap uang 50 ribu di tangannya. Ya Tuhan, aku bisa apa dengan uang segini? Untuk ongkos saja tidak cukup. Pagi menyapa. Semalam saat William sampai di rumah, Valerie sudah tertidur. Sudah hampir seminggu ini William memang sering pulang malam, dan hampir setiap malam juga ia mendapati istrinya sudah tertidur. William tidak mempermasalahkannya, justru ia yang merasa tidak enak karena dirinya terlalu sibuk bekerja. Sayang, maaf ya, semalam aku pulang terlambat. Sebagai gantinya hari ini aku libur dan akan menghabiskan waktu bersamamu, ucap William yang merasa bersalah dengan istrinya. Tidak apa sayang, kamu kerja juga buat aku kan, dan lagi kamu berangkat ke kantor saja. Hari ini aku ada acara arisan, kalau bisa kamu nanti pulangnya lebih awal saja, bagaimana? Valerie menatap wajah suaminya, berharap William bisa mengerti dan tidak memaksa untuk libur bekerja. Oke, baiklah, aku janji nanti pulang lebih awal. William menyetujuinya. Sejujurnya ia memang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja, dan menurut William, Valerie istri yang sangat pengertian. Setelah itu, keduanya mulai menyantap sarapan pagi bersama. Namun baru saja William menyuap satu suapan, tiba-tiba ia merasa perutnya diaduk-aduk. Dengan cepat William bangkit dan berlari menuju kamar mandi. Di sana ia memuntahkan isi perutnya, tapi yang keluar hanya cairan bening.
"Sayang, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja kan?" Valeri yang panik gegas bangkit dan menyusul suaminya. "Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit?" Valeri nampak khawatir. "Tidak apa-apa, tadi tiba-tiba rasanya mual." William hendak muntah tetapi ia tahan. "Sayang, bisa bikinin teh hangat enggak?" pinta William. "Ya sudah, sebentar ya, kamu duduk dulu." Valeri berlalu dari hadapan suaminya. Wanita itu melangkah menuju dapur untuk meminta pelayan menyiapkan teh hangat seperti yang diminta oleh suaminya. "Ini tehnya." Valeri kembali seraya membawa satu gelas teh hangat seperti yang diminta oleh suaminya. Dengan segera William meminumnya. "Sayang, kamu beneran gak apa-apa?" tanya Valeri memastikan. "Iya, aku gak apa-apa, mungkin cuma masuk angin," jawab William. Sementara Valeri hanya mengangguk. "Sayang, Mama katanya mau pinjam uang sama kamu. Kamu memangnya Mama butuh berapa?" tanya William yang langsung memotong ucapan istrinya itu. "Nggak banyak kok, cuma 200 juta aja, katanya buat tambahan modal. Kamu tahu sendiri kan sejak Papa milih hidup sama pelakor, Mama yang harus nanggung semuanya," jawab Valeri. "Kamu tidak perlu khawatir, jangankan 200 juta, berapapun yang Mama butuhkan akan aku kasih. Dan satu lagi, Mama tidak perlu meminjam karena aku yang akan menanggung kebutuhan kalian berdua. Jadi kalau butuh uang, tinggal bilang saja," William menjelaskan. Seketika Valeri tersenyum. Ternyata tanpa meminta, William sudah tahu apa yang diinginkannya. "Aku benar-benar beruntung karena bisa menjadi istri William," batin Valeri. Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan tambang uang seperti William. "Sayang, terima kasih ya. Aku benar-benar bangga punya suami pengertian seperti kamu," ucap Valeri dengan tersenyum bahagia. "Sama-sama sayang. Ya sudah, aku ke kantor sekarang ya. Nanti uangnya aku transfer." William bangkit dari duduknya. "Iya sayang." Setelah berpamitan, William bergegas pergi. Sedangkan Valeri memutuskan untuk bersiap-siap sebelum bertemu dengan teman arisannya. Ia memutuskan untuk ke rumah ibunya terlebih dahulu. Valeri harus menyampaikan kabar gembira di mana William yang akan menanggung hidup mereka. Pukul 7 malam, Maura baru sampai di rumah. Hampir setiap kali lembur agar gaji yang didapat bisa lebih banyak. Setibanya di rumah, Maura sedikit heran karena keadaan begitu sepi. Biasanya setiap kali Maura pulang, Rianti dan Rosta pasti sedang menonton televisi, tapi malam ini tidak. "Maura, kamu baru pulang?" tanya Handoko saat melihat keponakannya itu sudah sampai di rumah. "Iya Om, Tante Rianti sama Rosa mana? Kok tumben sepi? Mereka pada kemana Om?" Maura balik bertanya. "Mereka sedang pergi ke pesta. Baru saja berangkat tadi, 10 menitan mungkin," jawab Handoko. Sementara Maura hanya mengangguk. Wanita itu lantas masuk ke dalam kamarnya. Di kamar Maura bersiap untuk mandi, namun tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sontak Maura menoleh. Terlihat jika Handoko melangkah masuk dengan tatapan yang mencurigakan. Hal tersebut membuat Maura merasa takut, terlebih mereka hanya berdua. "Ada apa Om?" tanya Maura dengan mata yang waspada. Handoko tersenyum. "Om ingin mencicipi. Bukankah malam itu Rianti sudah menjualmu dan kamu pasti paham maksud Om kan? Om penasaran dengan..." "Om jangan sembarangan ya, sekarang juga Om keluar dari kamar aku," Maura memotong ucapan Handoko. Melihat tatapan matanya, Maura sudah paham apa yang dimaksud oleh omnya itu. "Meskipun kamu berteriak kencang sekalipun, tidak akan ada yang mendengarnya. Lebih baik kamu menurut." Handoko melangkah mendekati Maura. Wanita hamil itu semakin takut, terlebih saat melihat Handoko mulai. Maura berusaha untuk lari, namun dengan cepat Handoko mencekal pergelangan tangan keponakannya itu, dan tanpa basa-basi Handoko melempar tubuh Maura ke atas ranjang. Handoko tersenyum lalu memegang kedua tangan Maura berusaha menghindar. Lalu saat ada kesempatan, Maura menendang senjata tempur milik Handoko. Setelah itu, ia turun dari ranjang dan berlari keluar dari kamar. Sementara itu,
Handoko bangkit seraya memegangi perut bagian bawahnya. Lagi-lagi ia meringis kesakitan. Handoko berusaha untuk mengejar Maura. Ia tidak ingin kehilangan kesempatan yang ada. "Maura, jangan lari kamu!" Handoko berteriak. Laki-laki itu terus berusaha untuk mengejar keponakannya itu. Sementara itu Maura terus berlari. Dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya, Maura teringat akan kejadian saat dimana kesuciannya diambil secara paksa dan dengan kasar. Maura tidak ingin kejadian itu terulang kembali.